Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jibli Asidik pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK juga sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar secara tertutup. Jimli mengatakan dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MK. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan juga Arief sering jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi. Jumlah hakim yang terlapor yang dipanggil untuk menghadiri sidang ini disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kemudian diinformasikan juga bahwa adik ipar Jokowi ini nantinya akan mulai disidang pada hari Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengatakan Anwar Usman nantinya akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa sebanyak 2 kali sebelum MK membuat keputusan. Kemudian Jimli meyakini bahwa mereka nantinya dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Saldi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan sidang akan diselenggarakan satu persatu dan kemungkinan nanti khusus untuk ketua 2 kali. Pertama besok dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia masih banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7 itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini bekerjanya itu. Tugas kita 30 hari. Harusnya cuma ada yang nanti bisa menganggap, waduh sengaja ini dimolor-molor, gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.